Mau riado di sini. Jadi pelayannya anak yatim, jadi pelayan Tuhan. Di sini dia di kantin, di kafe masak dia besok. 5 anak laki-laki semuanya. Bohong dia nggak, sekolahnya nanti di luar negeri. Udah saya sabdain, sekolahnya di luar negeri. Dan nanti lulus pasti punya kantor sendiri. Kok gitu Pak Haji? Bayangin bos, kita udah tua nggak mau riado. Tapi dia masih SMA, udah mau riado. Mau ngapain? Itu jadi pelayan anak yatim. Kan anak yatim kalau sebelum ngaji, makan dulu tuh. Ya. Nah dia nyiapin makanan tuh, anak-anak SMA Al-Jannah besok laki-laki. Nanti habis ngaji, anak-anak naik lagi kafe lagi, makan lagi. Dia nyiapin lagi. Gue setuju. Lo bikin aja, lo bikin kacang. Bikin di sini, ntar gue modalin. Sedekah patungan. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau bertanya Pak Haji. Ya. Selama ini itu usaha saya buat gula kacang Pak atau ampiang. Gula kacang loh Pak, jajan. di mana? Yang buntel-buntel. Di mana? Di Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah mana? Kendal Pak, Kendal. Kendal. Nah, Terus? buat gula kacang. Cuman selama saya mengalami sakit itu kan Ya. sementara istirahat Pak. Pertanyaan saya gini Pak, saya minta saran dari Pak Haji. Sebetulnya pelanggan kan sudah banyak Pak, sudah banyak sekali. Cuman karena saya mengalami sakit kemarin, akhirnya kan tidak jualan Pak. Saya minta saran Pak Haji, usaha itu perlu saya kembangkan lagi. Kembangin lagi dong, kembangin lagi. Bapak jangan cari modal, tapi Bapak cari alat kelamin perempuan. Iya. Pada saat Bapak ML, Bapak sebut, pasti ada modal, 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 pasti ada modal. Begitu. Berarti Kan Bapak kesini sama anak kan? Iya Pak. Sama istri kan? Iya. Kan udah saya kasih uang 6 juta tunai buat bayaran anaknya sekolah, betul? Uangnya belum dikasih Pak. Ya ntar gue kasih. Ngapain gue kasih sekarang kalau kabur? Lu gue kasih 6 juta, ntar pulang gue kasih 6 juta. Gue kasih ongkos 1 juta. Nanti modal usaha lo cari sendiri lah. Ya, ya, Pak, ya. Di lubang alat kelamin bini lo korek-korek tuh kayak undur-undur. Bohong nggak ada. Jadi pertanyaan saya seperti itu Pak, ini tak lanjutkan apa? Lanjut. Lanjutkan apa enggak? Gitu. Lanjut. Ya, ya, ya. Lanjut. Terima kasih Pak. Awas kalau nggak dilanjutin. Ya. Ya. Memang Gua pekerjaan guru saya, loh. Pak. Hah? Memang pekerjaan saya itu Pak. Bikin. Lo kenapa di sini nggak riado bikin kacang buat anak yatim? Nanti gue modalin. Buktiin dulu. Bohong lo nggak cair 10 miliar. Ya, Pak, ya. Banyak kok. Mbak Siti ada tuh tamu kita dari Jogja. Ada lagi tuh yang pada masak. Alhamdulillah tuh pada cair. Mau Pak saya Pak kalau Ini riado. bisa. Iya. Mau. Kalau Bikin. Kan ya. Bikin apa gitu buat anak yatim. Besok tanggal 19 Januari hari Senin ada 5 orang dari sekolah Islam Al-Jannah Cibubur. Sekolah Islam Al-Jannah Cibubur mau riado di sini selama sebulan. Saya kasih penginapan. Anaknya 5 orang anak sekolah SMA Al-Jannah Cibubur. Sekolah terkenal favorit di Cibubur, sekolah Islam Al-Jannah Cibubur, 5 orang. Mau riado di sini. Jadi pelayannya anak yatim, jadi pelayan Tuhan. Di sini dia di kantin, di kafe masak dia besok. 5 anak laki-laki semuanya. Bohong dia nggak, sekolahnya nanti di luar negeri. Udah saya sabdain, sekolahnya di luar negeri. Dan nanti lulus pasti punya kantor sendiri. Kok gitu Pak Haji? Bayangin bos, kita udah tua nggak mau riado. Tapi dia masih SMA, udah mau riado. Mau ngapain? Itu jadi pelayan anak yatim. Kan anak yatim kalau sebelum ngaji, makan dulu tuh. Ya. Nah dia nyiapin makanan tuh, anak-anak SMA Al-Jannah besok laki-laki. Nanti habis ngaji, anak-anak naik lagi kafe lagi, makan lagi. Dia nyiapin lagi. Gue setuju. Lo bikin aja, lo bikin kacang. Bikin di sini, ntar gue yang modalin. Sebetulnya Sedekah gini, patungan. Sebetulnya kan gini, memang saya sudah rembukan sama istri Pak. Istri kan mau, terus dia punya kelebihan Pak. Buat Kelebihannya apa? Istri lo buat bisa roti. hilang apa bisa kabur? Buat roti bisa, pokoknya buat jajan-jajan itu memang sudah terbiasa. Biar riado di sini gitu loh. Masak buat anak yatim, nanti bahan bakunya dari gua. Ya, ya. Buat nyenengin anak yatim. Sama-sama gue sedekah tempatnya. Yang sedekah subuh sedekah uangnya. Ya. Lo sedekah tenaganya. Jadi uangnya tuh dari uang sedekah subuh. Kan ada tuh yang dibacain sedekah subuh tuh ada Ya. presiden, ada menteri, ada dirjen, ada kapolda, ada pangdam, ada danjen. Kan pada sedekah subuh tuh disebutin. Iya. Ada toko emas pantes, Jemput kecabut ya. jembut kecabut, ada kampus Jayabaya, ada makeup artis Benu. Nah itu dia sedekah uangnya. Nanti uangnya saya kasih ke bapak buat bikin makanan. Nanti makanannya dimakan anak yatim. Saya sedekah apa? Tempat. Anak yatimnya kan punya saya, tempatnya punya saya. Kita sedekah patungan aja. Begitu loh bos. Ya, saya mau Pak. Dulu pernah saya
sama Pak Haji kan pernah saya bilang mau riadoh, katanya Pak Haji kan nggak ada tempat gitu buat saya gitu. Tempat tidurnya nggak ada gitu dulu Pak Haji. Ya kan lu bisa tidur sama kebo gue. Lu ngapain tidur di kasur? Udah sama kebo. Kebo gue juga nganggur kok, yang jantan-jantan nggak ada temennya. Nah ini sekarang kan Pak Haji memperbolehkan. Berarti kan saya sama suami saya di sini gitu kan riadoh. Anak saya ke sekolahan dulu gitu kan Pak Haji. Iya. Siap-siap bawa ke sini sama suami saya gitu. Iya, lo kemari ngapain lo dagang? Gue lihat bos, mana ada orang yang dagang kaya raya? Nggak ada. Mana ada orang bisnis? Nggak ada, yang ada utang aja. Yang ada investasi dibawa kabur sama partnernya. Kok Pak Haji gitu? Lah gue dibawa kabur modal gue. Kok gitu? Ah udahlah, gue nggak usah. Udah aja buat anak yatim. Daripada kita, Pak Haji mau gak usaha limbah? Pak Haji mau gak usaha besi bekas? Pak Haji mau gak usaha besi? Yang ada duit gue dibawa kabur sama si tukang besi. Mendingan gue itu berangkatin anak yatim umroh, mendingan gua nyenengin anak yatim di atas liburan gitu loh. Semua nakal-nakal bos. Awalnya datangnya ngemis-ngemis, setelah duitnya udah dapat kabur. Pak Haji saya dandanin ya bangkunya ya, dan bangkunya didandanin, duitnya dibawa kabur. Pak Haji berangkat umroh bareng saya ya, umrohnya udah berangkat, duitnya dibawa kabur. Pak Haji nginep di hotel saya ya, anak yatim nginep, duitnya dibawa kabur. Jadi banyak bos tamu-tamu RT begitu. Udahlah, mendingan gue nyenengin bocah aja deh. Begitu. Terus rencana saya gini Pak Haji, kalau misal Pak Haji itu mengizini, sebetulnya saya punya rencana besok pagi saya mau pulang dulu Pak Haji. Antar anaknya. Boleh, kasih duit bos. 6 juta buat anaknya sekolah di pesantren, 1 juta buat ongkos dia bos. Tepuk tangan dulu dong. Makasih Pak Haji. Saudara bukan, teman bukan. Pak Haji ketelan 6 juta, gelegek. Enggak lah bos, Makasih Pak Haji. gue seneng aja. Alhamdulillah Pak Haji, Pak Haji misalkan memberi ruang untuk Rianto itu sangat. Iya Riado bos, gitu. Yang saya Cuman yang inginkan ahlinya Pak, itu bukan saya, istri itu kalau. Ya udah, istri sebagai ahlinya, lo yang grecokin. Bisa kok. Tenang bantuin aja. ya Pak ya. Hah? Yang bantuin. Ya udah, ibu yang ngasih ini sekian ukurannya. Ya. Suami yang giling, suami yang ngadonin gitu loh bos. Iya Pak. Gue setuju begitu bos. Ya. Daripada lo dagang, nggak bakal kaya bos. Betul. Iya. Nambah Kok gitu Pak Haji? Pak. Lah kan banyak tuh. Mana Dia betah? makelar besi, ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini. Yang ada duitnya diambilin sama makelar besi. Saya Nggak dagang. kaya-kaya juga, makelar nggak kaya. Yang ditipu juga kasihan kan. Nggak usah. Kalau ada orang ngajakin bisnis besi, bohong tuh, penipu semua. Kok gitu Pak Haji? Lah dia cuman komisi doang kok. Pengusaha juga bukan, maling iya. Saya dagang udah habis itu Pak. Sawah juga saya udah kejual, kebun sudah. Alantar kejual. Riado nanti kebeli, tenang Iya, aja. Pak. Pasti kebeli Siap. lah. Itu saya. Udah nggak usah bisnis-bisnis. Mengabdi aja sama Allah. Iya, Pak. Mengabdi ya, ngabdi aja sama Allah. Ngabdi sama Allah. Ngabdi sama Allah. 6 juta masih juta. 6 juta buat bayar itu anaknya sekolah, 1 juta buat ongkos. Rp6 juta sama 1 juta, jadi 7 juta. Saudara bukan, teman bukan ya, tetangga bukan ya. Pak Haji orangnya baik. Baik karena gue kasih lo, kalau nggak gue kasih gue orang kejem. Iya. Semua kalau baik, dulu juga makelar besi gitu, Pak Haji orang baik, Pak Haji orang baik. Setelah gue kasih duit, makelar besinya kabur. Duit kita dibawa kabur sama si makelar besi. Kok gitu Pak Haji? Ya iyalah. Siapa tuh makelar besi, udah tahu kan? Iya. Bilangnya makelar besi, padahal penipu besi. 6. Nih 6 juta. Bapaknya sama ibunya nih maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih ibu, pegang ibunya. Nih sip, makasih ya. Terkabul ya. Nih 1 jutanya bapak. Mana 1 jutanya? Nih buat ongkos. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Sip, terkabul. Tepuk tangan dong. Wow. Udah jangan bisnis-bisnis ya. Kalau orang ngiming-ngiming bagi hasil jangan mau. Berarti duit lo mau dibawa kabur. Biar aja gurunya yang ketipu, murid-muridnya jangan ada ketipu lagi ya. Terutama kalau ditawarin besi, bohong semua, penjahat semua, jangan ya. Udah, bisnis alat kelamin aja dari kayu nih belinya. Yo, ada lagi pertanyaan? Ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Pertanyaan apa? Nama Dayat dari Tasik. Ya. Waktu itu saya pernah ke sini tahun 2005, Pak Haji. Waktu itu privat dulu. Gitu. Ya. Waktu itu privat itu nggak kerjainnya cuma sehari 2 hari, terus kadang-kadang 2 hari kerjain, 1 hari enggak, istilahnya gitu. Kadang-kadang kalau di rumah kan banyak gangguan gitu, Pak Haji. Kadang-kadang kalau kan saya itu kan apa namanya itu dari warung gitu, di warung. Kadang-kadang kalau lagi sholat tobat, waktu itu kan harus sholat tobat katanya. Sholat tobat. Kadang-kadang istri lagi sholat tobat, ada yang ke warung, ada yang mau beli, kadang-kadang ada yang ngejual apa itu namanya gula aren gitu, apel, kadang-kadang apa tuh cengkeh gitu. Pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya sekarang lagi mentok gitu. Nggak apa-apa bos, nggak apa-apa. Sekarang Pak, kalau lagi mentok, kita harus kuat, Bapak terus aja. Kayak orang sekolah aja Pak, lagi dikasih soal ujian sama gurunya. Iya. Tinggal dikerjain aja, masalah naik kelas apa nggak naik kelas. Nanti kan gurunya punya hak prerogatif. Nanti Allah punya prerogatif. Bapak tinggal baca Quran aja. Kan saya lihat Pak, emang ada anak yatim yang kreatif? Nggak ada, kayaknya blown semua tuh. Iya. Lo lihat anak yatim, lari-lari aja, godain temennya aja, minta jajan aja, lari ke kantin minta jajan, lari lagi. Tapi dia walaupun begitu tetap baca Quran. Oh. Walaupun begitu dia tetap malam tahajud. Akhirnya saya hatinya luluh. Saya berangkatin lah umroh besok tanggal 19 Februari. Udah Bapak jalanin aja. Jadi di Tasik Ya, Bapak tetap aja bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Yang penting Bapak masih bisa makan aja bertahan. Yang penting Bapak masih bisa makan aja bertahan. Kadang-kadang kan Kalau nggak bisa makan, Bapak tinggal cari pisang. Begitu. Kalau nggak ada, Bapak tinggal maling pisang. Yang penting Bapak makan. Jadi jangan Bapak bilang gini, waduh, bukan gitu Pak Haji. Jadi saya lagi salat tobat gitu. Kadang-kadang kan istri manggil gitu, jadi keganggu gitu. nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak lagi sholat tobat, istri kan manggil, Bapak tetap sholat tobat. Kecuali kalau malaikat manggil Bapak, baru Bapak datang ke, oh iya gue dipanggil sama. Kalau Bapak sholat ngapain dipanggil? Udah aja sholat dulu Pak, gitu loh. Kalau kecuali Bapak mau sholat nih, Iya. istri lewat telanjang bulat, baru sholatnya ditinggalin. Bapak ikutin istri yang telanjang bulat dulu. Karena itu godaan sayang kalau nggak dikerjain. Gitu loh. Jangan Bapak bilang, aduh gue lagi sholat istri gue berisik. Udah, semua begitu Pak. Saya juga begitu kalau di rumah. Enggak, waktu itu tuh apa itu bibit waktu dikasih di sini, ya dibalanjain Pak Haji. Ya nggak apa-apa Pak, nggak ngaruh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Bapaknya baca Quran. Yang penting Bapaknya baca Quran. Yang penting Bapak, kan tamu RDI ada yang dari Palembang. Iya. Dia maksain baca Qurannya 17 juz. Cair 1,6 miliar. Bikin dapur bergizi gratis 1. Sekarang dapur bergizi gratisnya mau tahu 10. Tunai. Tanpa hutang. Karena baca Qurannya 17 juz. Jangan, Pak Haji uang bibitnya di... Nggak apa-apa Pak. Uang bibit. Nggak usah, khusus buat Bapak saya sabdain nggak pakai uang bibit. Oh iya. Nggak apa-apa. Yang penting Bapak baca Quran. Quran. Tapi baca Qurannya harus 12 atau gimana ya Pak Haji? Bapak bisanya berapa? Kadang-kadang waktu itu 3 paling. Nggak apa-apa, 3, boleh. 2. Nggak apa-apa. Khusus buat Bapak boleh. Boleh. Yang penting Bapak baca Quran. Yang penting Bapak baca Quran dulu. Iya, iya. Nanti bertahap gitu ya. Iya. Jangan ngeluh Pak. Iya. Saya lagi sholat dipanggil istri. Itu satunya ngeluh. 2 mikir. 3 apa? Komen. Ya kadang-kadang kalau lagi sholat gitu ya, orang harus pada apa namanya pada maghrib ya. Bapak kalau sholat mulai besok pulang dari RDAY pas sholat di sajadah, bawahnya sajadah ditaruh golok. Pas suami manggil langsung sambit pakai golok. Selesai. Hah? Oh istri. Oh iya. Manggil kadang-kadang kan ada yang ngejual gula gitu, apa kapol kadang-kadang. Sini ini yang ngejual ini. Gitu. Ya bapaknya jangan datang, yang datang goloknya. Bapak tenang aja Pak, kayak gitu jangan jadiin keluhan lah Pak. Bapak masih mending lagi sholat, istri bilang Pak ada orang bawa kapulaga, Pak ada sholat bawa ada gula aren. Berarti kan tuh rezeki datang ya, betul Bu? Harusnya disyukurin kan? Tobatnya nggak jadi sholatnya saya itu. Hah? Kadang-kadang nggak jadi sholat tobat. Jadi. Allah nanti diulangin lagi, yang penting iya. rezekinya dulu. Oh. Gitu. Ada orang laki-laki lagi sholat, istrinya pamit. Papa, aku mau makan siang. Wah yo. Oh. Iya, Mau makan siang, kita bela-belain makan siang dulu. Oh. Kita lagi mau ML, kata istrinya makan siang dulu baru ML. Tuh kita akhirnya ML juga makan siang juga. Iya. Tapi Pak Haji, Hah? Ya udah kekenyangan ketiduran. Oh, kekenyangan tiduran ya. Iya, nggak ML. Mending kedinginan, menggigil. Pak Haji, Kata bini gue banget tuh papa. Saya di sini ya, tinggal ya 3 hari 4 hari biar itu apa namanya itu istilahnya
riadoh gitu 3 hari 4 hari mah gitu bisa gak gitu? Bisa, Boleh? masa nggak bisa? Bisa aja Pak. Tapi bapaknya capek gak kan? Nanti istrinya nungguin. Nanti ya orang yang mau jual gula aren Oh. kasihan. Enggak, Yang mau jual bilang, kapulaga Pak. kasihan. Bisnis jangan ditinggalin. Kan baca Quran bisa dipraktekin di sana. Kalau di sini ngerinya Bapak kegoda sama ibu-ibu yatim. Karena ibu-ibu yatimnya lebih bohai daripada istri Bapak. Istri Bapak kan alat kelaminnya agak rata kan? Kalau di sini montok semua Pak, maju-maju. Saya nggak disenggol nanti gimana? Kenapa Bos? Kan udah Hah? kan udah pamit. Masih bulan-bulan. Oh masih bulan-bulan. Pak Haji, kan udah pamit mau tinggal 3 hari cing di situ cing di tempat sini. Udah pamit gitu. Boleh, masa nggak boleh? Boleh. Oh, iya. Boleh. Ya terima kasih kalau boleh mah. Boleh Bos. Segitu Masa aja. nggak boleh? Nanti makannya kan 3 kali di sini gratis. Jam berapa aja sih makan soto mie? 2 kali. Habis tahajud, 2 kali. Habis asar, habis tahajud. habis isya. Jam 9 nih. Jam 9 makan. Kalau Bapak lagi live gini ya nggak kebagian makan lah. Udah dihabis 3 kali, Bos. Senin. Jadi makannya sehari 3 kali, ingetin ya. Jadi kalau Bapak lagi live, lebih baik Bapak pada keluar aja makan dulu gitu. Jangan ikut live. Karena kan makannya nggak bisa diajak kompromi, tungguin. Ibu Madura, jangan dulu nih, kita lagi live. Dia nggak mau. Pokoknya makan jam 9. Waktu itu saya waktu privat itu langsung pulang nggak nginep di sini waktu itu Pak Haji. Makanya Ibu Yatim nyariin, Pak Haji, mana orang Pulang, Tasik? Privat itu nggak nginep gitu. Makanya Ibu Yatim kemarin banyak yang pada nyariin. Saya bilang kenapa nyariin nyari bapak-bapak orang Tasik? Katanya tadi dia minta nenen. Oh iya, udah kabur dia. Jadi makannya gratis hari 3 kali. Iya. Abis tahajud, abis asar, sama jam 9. Jadi kalau Bapak dan Ibu bilang 2 kali, nggak mungkin, 3 kali mungkin. Yang sekalinya Bapak dan Ibu lagi, nih sekarang nih pencerahan jam 21.35. Udah pada makan. Jadi tenang aja. Makanya Bapak dan Ibu kalau jam 9 keluar dari ruang pencerahan. Makan dulu. Lebih penting makan apa lebih penting pencerahan? Pencerahan, Pak. Jauh-jauh kejar pencerahan lah, Pak Haji. Apa? Jauh-jauh kejar pencerahan lah. Jadi- Kalau makan jadi- di sana juga bisa makan ya, Pak ya. Ya Jadi iya. nggak harus privat lagi gitu, nggak harus. Bapak nggak usah privat lagi. Bapak tinggal 1 aja. Kayak si kakek tadi. Oh iya. Bisa gak Bapak minta nenen sama istri? Oh. Kalau memang istrinya mahal nawarin nenen, bawa istrinya. Ini kan istri dibawa nih sama Bapak. Oh iya. Bawa ke sini. Kalau nggak mau, kerjasama sama puskesmas, suntik mati dulu. Udah suntik mati, bawa ke ambulan, bawa kemari. Soalnya kalau istrinya nggak dibawa Pak, Bapak nerangin, Iya. Mama, Umi, kata Pak Haji, nenenin suami wajib. Dia nggak percaya Pak. Tidak akan percaya ilmu RDAY kalau kita terangin ke istri dan anak, nggak percaya. Tuh saya setuju tuh sama si bapak tadi, si kakek tadi yang umur 75, istrinya 75. Coba bayangin, kalau dia nerangin ke Umi, Mi, kalau mau cair 10 miliar, kata Pak Haji, nenenin kanan 19. Apa jawab dia? Lo mau gue tancap lo? Mau gue tujang lo? Ditancap sama dia pakai badik, Pak. Nggak mau. Kenapa? Karena kata istrinya, kan punya gue udah rata. Nanti kalau dinenenin ngembung lagi, Mi, kata si kakek. Ditiup, jangan, dikulum-kulum. Jadi bapak mesti rayu istrinya, mau gak dinenenin? Mau, ajak nenen, ajak Pak, ditawarin nenen, pelan-pelan tawarin. Gitu, nanti setelah itu istrinya ditawarin, Mi, kulum-kulum punya saya, Mi. Iya. Alat kelamin saya dikulum-kulum, nanti dikulum-kulum. Sama bapak ini. Sama, mendingan sekamar berempat. Gue siapin kamar yang gede. Ntar Tanti gue suruh jadi wasit. Gue beliin periwitan Tanti. Prit. Oh, bisa ketawa tuh ibu. Oh. Kalau di ruang tamu itu aja lebar, Pak. Di mana? Di sana di ruang tamu itu kan di sana mah dikontrakan lebar. Oh, di ruang tamu, benar. Bapak main di meja, ibu main di karpet. Saya librinya. Nah, pokoknya maksud saya gini Pak, bisa gak ilmu RDAY jangan diseriusin. Saya nggak setuju. Banyak tamu RDAY yang pada serius, akhirnya nggak ada yang pada terkabul, bohong. Cair 200 miliar, bohong, penipu Pak. Nggak ada tuh cair 200 miliar, penipu Pak, bohong. Iya. Bohong, penipu, nggak ada cair 200 miliar. Cuman dia pengen jadi maling aja. Nggak ada. Jadi Bapak harus, kalau di Al-Quran, hidup ini adalah senda gurau dan permainan.
Kebanyakan kan teman-teman dibawa serius, akhirnya jadi penipu. Kasihan kan yang ditipu. Ketipu kasihan, dia mah penipu seneng, udah kabur. Yang ditipu ngarep-ngarep kasihan. Tapi kan ada janji Allah, orang yang nipu sama dengan orang penghuni neraka jahanam yang lagi jalan di muka bumi. Bahasanya begitu. Jadi penipu, orang yang penipu, bukan yang ditipu ya, yang penipu itu seperti orang penghuni neraka jahanam yang lagi jalan di muka bumi. Siapa tuh? Ya yang bilang dia cair-cair 200 miliar lah. Padahal kan nggak ada, bohong. Intinya gitu. Jadi kadang, iya, akhirnya didapat nasabah yang ditipu banyak. Setelah itu dia kabur. Nah yang ditipu pada datang ke RDAY, Pak Haji saya ketipu. Ya udah nggak apa-apa kan, lo sama gue sama, kita kan, gue juga ketipu juga sama si bangsat itu. Tenang aja bos, oke? Jadi hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jangan diajak serius, saya nggak mau. Senang aja, gembira. Bohong Pak, nggak cair 10 miliar, bohong. Kalau di Ahmad Albar, hidup ini adalah panggung sandiwara. Jadi kebetulan Bapak ada jadi lakonnya kena tipu. Nanti di sinetron berikutnya orang terkaya di Sentul, orang terkaya di Bogor, orang terkaya di Dubai, orang terkaya di Cianjur, orang terkaya di Pulau Mas. Begitu. Kalau Bapak di Tasik, begitu. Jadi jangan sedih. Memang sekarang kita lagi main sinetronnya kena tipu sama si bangsat yang bilang cair 200 miliar, yang bilang cair 200 miliar. Kita kena tipu. Nggak apa-apa. Setelah kita main lakonnya bisa, aktingnya bagus, kita jadi orang terkaya di Sentul, orang terkaya di Bogor. Gitu. Dia orang penghuni neraka jahanam yang lagi berjalan di muka bumi. Itu loh bos. Bisa? Ya, pasti lah. Pak Haji kok bisa Pak Haji? Karena kita punya guru Pak. Guru kita perempuan Pak. Seorang ahli santet di Pamarican. Gitu. Ada dia lagi nonton ya. Ibu santet gimana kabarnya? Di Pamarican. Dia lagi ketawa-tawa tuh bawa sapu lidi aren. Sama sapu lidi hijau. Tenang aja bos. Bisa? Bisa. Oke, yuk. Ibu bapak ada lagi? Ada Pak Haji. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak Haji. Mana? Saya Pak Haji. Mana? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Baiti Pak Haji dari Batam. Saya sampai ke sini kemarin hari Senin waktu hujan-hujan di antar. TV-nya mati bos. TV-nya mati. Sinyal itu turun aja lagi. Oh. Ganti Oleh itu gula 2 bungkus Pak Haji. gula. Mana? Di situ. Bawa sini. Oh, bawa. Terus Bawa nanti dibawa pulang Bu Yatim. Bawa sini nanti buat kasih ke semut, nanti semutnya gigit alat kelamin Bapak. Apa bos? Saya mau tanya Pak Haji, kan di sini kita harus mengaji jam 00 sampai subuh gitu kan. Sementara kaki saya tak bisa kompromi Pak Haji, sebentar ganti-ganti posisi gitu. Lututnya nggak kuat duduk. Seenaknya ibu aja, ibu mau ngajinya berdiri, boleh. Ibu mau ngajinya duduk, boleh. Ibu mau ngajinya di mana aja nih, ibu duduk nih ngaji ini meja. Ibu ngaji, jangan duduk di bawah. Bebas, yang penting ibu enak. Ibu mau ngaji di atas troli bisa. Bebas Bu, ibu mau ngaji di atas duit bisa, tumpukan duit. Ya, duitnya Pokoknya belum yang penting datang, enak. Pak Haji. Apa? Duitnya kan belum datang, ngajinya belum selesai kan. Pakai fotokopi, di fotokopi. Tambah biaya lah Pak Haji, Pak Haji. Apa? Tambah biaya. Kita kan mau cari duit, mau ngaji gitu 12 juz kan. Paling banyak itu saya bisa baru 2-3 juz paling banyak itu Pak Haji. Karena itu Bu, udah- ibu nanya begini aja udah kena 3 pasal. Ngeluh, mikir, komen. Udah jangan, seadanya aja ibu bisanya di mana ngajinya, bebas. Mau di meja makan, boleh. Mau di mesin jahit, boleh. Di mana aja. Nggak boleh. Orang baca Quran kok. Di ada Al-Quran. Ya saya baca memang Al-Quran Pak Haji, cuma gitulah Pak Haji. Sekarang- Mana? Masya Allah, gelaran. Apa? Kampung sama Hidup teh. gelaran. Teh. Ini apa? Teh itu. Teh. Ya. Waduh. Gula ini. Bisa buat ngerendam alat kelamin ibu yatim. Ini yang pakai daun. Ini gula apa? Gula kawung. Aren kawung. Oh ya, kok nggak pakai dari kulit kelapa? Ini pakai tungga. Oh iya. Dari Tasik. Iya dari Tasik. Oh iya dari Tasik. Oh iya. Bedanya apa kalau gula dari Pamarican? Apa? Dari Pamarican bedanya apa gula dari Pamarican? Kurang tahu ya. Kalau gula dari Pamarican agak berisik. Berisik kalau gula dari Pamarican. Aduh, dimasak grunceng. Ini apa nih? Teh lagi. Dari daun apa? Daun teh.
Oh, daun teh. Emang di Tasik ada pohon teh? Banyak Tasik. Kayak puncak gitu kayak. Punya pribadi, punya perusahaan tehnya. Cuma punya orang, cuman pribadi kebanyakan. Oh, Bukan pribadi. oh kayak di puncak. Iya. Iya. Kalau saya kan teh. Boleh. Teh sama gula gitu. Boleh. Jadi Bapak mau nginep di masjid atau mau nginep di penginapan? Ya. Kalau nginep di masjid, Bapak enak. Iya. Jadi Bapak ngaji, tidur, enak. Kalau di penginapan Bapak bablas. Kalau tidur, tahajud Bapak nggak bakal bisa bangun. Karena kalau di masjid kan enak. Pas ajan Bapak bangun. Persiapan tahajud bangun. Kalau di penginapan nggak mungkin. Jadi masjid. Kenapa? Emang saya taruh setannya banyak di penginapan. Apa? Benar. Benar apa? Bener bablasan. Oh, geblok. Kadang-kadang kan kalau kering itu kan suka bumi Pak Haji. Itunya. Apa? Suka bumi kebanyakan. Apanya? Itu kering gitu. Jadi di apa? Barangnya dari Tasik ke Sukabumi gitu. Barang apa? Impor. Teh kebanyakan. Tehnya. Oh. Ini kebanyakan. Nah, di sana beli berapa segini, Pak? Beli. Oh beli situ mah murah, cuman berapa 1 kilo 15? 15.000. Iya, 1 kilo. Oh. Kita beli ini berapa nih? Segini. Nah, itu nggak dikasih. Enggak kalau beli. Oh kalau beli, ya segitu. Ini sekilo. Setengah kilo. Ini. Iya. Oh. Maaf Pak Haji, ini Pak Haji. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Pak Haji, bisa minta tolong Pak Haji. Suami saya panas sekali badannya tadi. Oh ya, bos, bawa bos ke klinik bos. Si itu, Agus, bawain duit. Bawain duit nih, 1 juta. Ada gak duitnya 1 juta? Ambil di kantin. Ibu ikut dulu, ibu pulang dulu ke kamar. Ya udah bawa dulu ke klinik 24 jam. Ini bawa uangnya. Ada gak 1 juta? Yuk ibu ikut pakai mobil. Ada Pak Agus nanti yang bawa. Jangan nangis, tenang aja. Jangan nangis. Yuk. Pak Haji, maksud saya kalau ada obat kaki ini Pak Haji, lutut ini biar enak duduk saya gitu Pak Haji. Apa? Obat Obat apa? lutut, kalau duduk tuh agak susah. Itu celana dalam ibu digosok di lutut. Banyak kok tamu saya. Dokter. Heeh, Pada dengkulnya itu, emang itu penyakit pengapuran. heeh. Pakai celana dalam digosok. Digosok ya? Ya di dengkul. Berapa kali satu hari? Sampai celana dalam ibu copot. Gosok. Iya laki-laki 99. Pak Haji lah saya. 99. Oh, 99 kali ya? Ya. Kiri kanan gitu ya Pak Ya. Haji? Oke Pak Haji. Ya. Pasti saya kerjakan. Yo. Heeh. Yo. Pak Haji. Mana mic-nya? Di luar sini. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Di dalam di luar. Apa? Di dalam. Tidurnya? Iya. Di masjid, di dalam. Oh, di dalam. Di pinggir. Iya. Di pinggir. Enaknya kalau tidur di pinggir di masjid, Bapak. Kan cuma 3 hari. Iya. Nggak lama. Enaknya Bapak kalau tidur, kalau pas sholat tahajud nggak kebablasan. Iya. Terus kedua, habis duhur, Bapak nggak bakal bisa tidur. Kenapa? Karena ketim ngaji sampai asar. Tapi kalau Bapak penginapan, nanti habis duhur, Bapak pasti pulang ke kamar mau tidur. Sampai maghrib lu nggak bakal bangun. Ya kan Bu? Ini kan mantan-mantan petidur semua nih. Saya mau ikutin lomba besok di Taiwan. Kejuaraan tidur lomba internasional. Enakan di masjid bos. Iya. Jadi nanti mau tahajud, berisikan tuh. Bapak bangun, oh udah mau tahajud. Nah, Bapak ijab. Nanti habis tahajud, makan soto mie. Terus tidur lagi sebentar. Azan subuh, sholat lagi. Habis azan subuh, tidur lagi. Enggak Pak Haji, saya nggak bisa tidur. Ya udah lo nyapu, bebenah. Kalau bisa macul, lo ke kebon macul. Di atas hanggar tuh atas. Macul ngarit juga bisa. Ya udah, di atas tuh ada tanamannya anak-anak yatim tuh, ada pohon duren, pohon kelengkeng, ada pohon rambutan, lo koret, rumput-rumputnya lo buang. Ya. Begitu, nanti kan kalau buahnya berbuah, bohong lo nggak dapet pahala. Pasti dapet. Lo ngoret, atau lo mau di kandang kayu kuda, di bawah kan ada kandang kayu, ada domba. Kan betinanya banyak, jantannya baru 1. Nah, lo jadi pejantan. Ini kalau gitu bukan 3 kali bakal berapa ini? Boleh. Boleh. Setahun juga boleh. Setahun boleh, ntar gua kasih kamar. Boleh. Lo ternak cacing. Nanti lo ngaduk-ngaduk cacing. Ngarit bisa. Hah? Ngarit bisa, ngarit Ya udah ngoret, nanti lo di kebun. Gitu. Kita kan punya tanaman tuh, tanaman buah. sambil diadol gitu Pak Haji. Iya, Boleh ya. boleh. Duren kita ada 200. Kelengkeng kita ada 200. Ada rambutan kita
ada pohon, anak yatim kan sukanya tuh jambu kristal, jambu apa tuh, ada belimbing, ada apa. Nanti lo yang ngarusin sambil lo ngomong pohon yang bermanfaat ya, kan buahnya nanti buat anak-anak yatim. Kan ada tamu RDA ya tuh yang nanam pohon buah di Cibuntu. Alhamdulillah kan cair tuh 4 miliar kemarin tuh, orang Riau Pekanbaru. Nanti lo tanya nih sama ini admin gue nih, emang bener kata Pak Haji yang bersihin dekat kolam ikan, dekat pohon rambutan cair 4 miliar. Baru Riado 4 bulan di sini cair 4 miliar. Suami istri dia ngoret ya, dia ngoret tanaman buah. Nah sambil ngoret lo ngomong, buah lo gue rawat, nanti buahnya kan dimakan anak yatim. Jadi buahnya nggak dijual ke pasar bos, kayak pisang nggak, buat anak yatim dibikin, digoreng di atas. Rambutan buat anak yatim, jambu kristal buat anak yatim, nangka. Nah nanti kan kita besok puasa bikinlah nangka, alpukat, kelapa, kan kelapa banyak tuh dikerok nanti buat bikin es teler. Nah kebetulan kita nggak punya monyet, bisa gak lo yang naik pohon kelapa? Nah ya udah, nanti gue ikat pinggang lo pakai tali biar nggak kabur. Iya, nanti naik pohon kelapa. Karena nggak, selama ini nggak ada yang naikin pohon kelapa bos, kita mesti nyewa nyetmot. Oh iya, soalnya kalau dijatuhin pada pecah, jadi entar dikerek ke bawah. Karena kalau kelapanya diputar jatuh, bawah pada pecah, akhirnya. Nah nanti kan isi Ramadan. Nah selama Ramadan lo bikin es teler buat anak-anak. Yang minum siapa? Anak yatim bos. Anak yatim nggak ada, paling ya tamu-tamu yang datang. Tapi kan berkah juga dong. Buka puasa kan bersama anak yatim, bohong nggak berkah. Nanti anak yatim yang kecil-kecil disuapin sama ibu-ibu. Nih tamu-tamu. Nah lo nyuapin ibu yatimnya. Gitu. Kita kerja sama yang cakep bos. Jadi anak yatim yang nyuapin ibu-ibu nih yang hadir. Nah bapak-bapak tugasnya nyuapin ibu yatim gitu loh. Apa? Mau lah. Mau. Dia kadang BH-nya nggak bener, makanya lo kancingin yang bener. Begini. Yalah, humor bos. Intinya pokoknya Riado memuliakan anak yatim. Jadi hari Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita isinya bikin es sirup, es campur, es teler, gorengan, cemilan buat anak yatim. Nggak buat yang lain. Ya ada sih tamu RDA yang ikut buka puasa, nggak apa-apa kita kasih gratis lah, karena kan dia juga nggak ada keluarganya di sini. Gitu. Tapi kan kebanyakan tamu-tamu kan pada kurang ajar. Bukannya anak yatim dulu yang makan, malah dia dulu. Harusnya kan anak yatim dulu, udah selesai baru dia antri kan. Kalau tamu-tamunya enggak bos, dia antri dulu. Anak yatimnya di belakang, kadang kan kecil-kecil. Jangan pak, ibu-ibu jangan bu, gitu. Enggak nih saya ngambil anak yatim Pak Haji. Oh iya, nggak tahu jadi makan di pojok. Aduh, gurunya aja ditipu. Bukan ditipu uangnya, ditipu semuanya lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan senang, ya kan? Ada lagi?